Jadi kalian itu kalau semester terakhir pasti akan yang menghadapi namanya KKN kampus. Nah, KKN itu apa sih? KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Nah, gimana sih keseruan KKN itu dan bagaimanakah tahapannya? Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang seputar hal tersebut berdasarkan pengalaman dari saya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yang berikut ini, guys. Pengobatan alternatif Al-Hidayah membantu mengatasi penyakit medis dan non-medis. Untuk konsultasi spiritual, bisa menghubungi Pak Dodi. Rahasia terjamin. Atau bisa langsung datang ke lokasi. Alamat Studio Foto Pinky, Kampung Gunung Uruk, RT 001 RW 001, Desa Situwangi, Kelurahan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40562. Daerah Patrol Cipatik Batu Jajar, atau bisa menghubungi WhatsApp di 0822 3451 4440. Teman-teman akan menghadapi yang namanya KKN, kuliah kerja nyata di setiap kampus. Itu biasanya di akhir-akhir tuh, akhir semester, yang biasanya itu mendekati yang namanya sidang atau skripsi. Artinya ini udah di semester-semester akhir yang boleh mengikuti PPR. Biasanya syaratnya seperti itu, teman-teman. Nah, tentunya di tiap kampus itu ada peraturan untuk bisa mengikuti kegiatan KKN ini, teman-teman. KKN ini biasanya memiliki syarat. Untuk mengikuti KKN ini, teman-teman harus membayar biaya administrasi. Nah, administrasi itu berbeda-beda ya di setiap kampus. Nah, biasanya berdasarkan dari kwitansi nih, kwitansi pembayaran ratusan ribu tersebut gitu ya. Kita itu membawa kwitansi ke Kaprodi. Kaprodinya ini yang melegalkan atau meng-ACC bahwa kita layak untuk mengikuti KKN. Nah, setelah dapat ACC dari Kaprodi, nah kita itu masuk ke dalam untuk dimasukin ke dalam kelompok, teman-teman, kelompok KKN. Jadi kalau misalkan teman-teman bayangkan bahwa di dalam satu kelompok itu adalah teman-teman kita satu kelas, itu adalah tidak mungkin, teman-teman. Kita akan diacak menjadi beberapa kelompok dari satu kelas kita yang biasanya satu jurusan akan dibagi beberapa kelompok. Kalau di saya itu dibagi 10 kelompok, itu akan dimasukin ke dalam tiap kelompok yang ikut KKN. Artinya, di dalam satu kelompok KKN itu, misalkan aja 10 orang, itu terdiri dari beberapa jurusan kuliah. Terus dengan berbagai macam jurusan berbeda, terus dengan jenis mahasiswanya. Maksudnya begini, teman-teman. Ada yang mahasiswa reguler, ada yang mahasiswa karyawan. Nah, kalau kemarin saya seperti itu ya. Nggak tahu kalau di kampus lain yang menerapkan reguler semua, ya mungkin itu reguler semua ya. Tapi kalau di saya itu dari satu kelompok dicampur aduk dari berbagai macam jurusan dan berbagai macam tipe mahasiswa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di kampus itu akan mengadakan yang namanya pra-KKN. Pra-KKN itu apa sih? Pra-KKN itu bahasanya adalah pembekalan. Jadi nanti ketika kita KKN di desa untuk KKN ini, kita akan mengikuti atau membuat sebuah program kerja. Program kerjanya seperti apa? Nah, itu nanti dipaparkan oleh dosen yang terkait dengan KKN tersebut. Nah, kemarin itu memang fungsi daripada pra-KKN ini adalah memberi bekal bahwa ketika misalkan sudah selesai KKN, kita disuruh membuat laporan. Nah, tentunya laporan ini kan harus ada basic datanya. Nah, kita harus tahu nih data seperti apa yang disiapkan untuk membuat laporan. Nah, seperti kayak foto atau kegiatan apa yang akan dibuat. Dengan mengikuti pra-KKN ini, kita akan mengetahui, oh ternyata data yang dibutuhkan itu untuk membuat laporan seperti ini. Jadi kita siapkan datanya nanti di acara KKN tersebut. Selanjutnya adalah acara pembukaan nih. Biasanya pembukaan itu di kantor desa yang akan kita mengikuti KKN. Jadi di kantor desa itu ada
yang dari kampus ya, misalkan kayak Kaprodi, terus siapapun itulah yang mewakili kampus, terus ada mahasiswanya yang mengikuti KKN, itu semuanya mengikuti. Terus ada yang dari dinas, kantor dinas terkait ya, yang ada di desa tersebut. Nah biasanya bahasa ininya, sederhananya itu adalah kita minta izin kepada desa tersebut bahwa dalam 1 bulan ini kita akan mengikuti atau mengadakan KKN di desa tersebut. Nah teman-teman, yang harus teman-teman ketahui ya, di KKN itu nanti di satu desa itu kan terdiri dari misalkan contoh 10 RW. 10 RW ini dari misalkan kelompok kita itu akan disesuaikan nih. Satu kelompok akan di 1 RW. Nah, 1 RW itu akan membawahi beberapa RT, teman-teman. Jadi, ketika kita misalkan ada kegiatan KKN kampus ini gitu. Jadi teman-teman itu seperti kayak jadi bebas untuk membuat sebuah program kerja yang terkait di 1 RW. Nah, teman-teman bisa kerja sama RT, teman-teman bisa kerja sama dengan lingkungan sekitar yang ada di situ. Ini juga bagus untuk teman-teman yang memang introvert nih. Teman-teman yang introvert yang senang banget di dalam kamar, senang banget di dalam rumah. Nah, teman-teman di sini akan dilatih untuk sosialisasi, teman-teman akan dilatih untuk mau nggak mau gitu berhadapan dengan orang-orang lain dan bermacam tipe-tipe orang yang aneh-aneh dan kadang-kadang di luar nalar ya karakternya gitu kan, dengan kebiasaan kita gitu ya. Mungkin kalau kita orangnya itu senang cekatan atau senangnya males-malesan, tapi ketemu sama teman-teman yang lain yang cekatan, kita juga kan nggak enak, akhirnya menyesuaikan. Nah begitulah sosialisasi di masyarakat. Jadi ketika teman-teman itu sudah mendapatkan kelompok, sudah mendapatkan izin dari desa tersebut, teman-teman itu akan tinggal di sana karena di kelompok ini terdiri dari perempuan dan laki-laki. Jadi yang perempuan itu nyewa tempat atau dibilang kontrak 1 rumah, dan laki-lakinya nyewa juga tempat satu rumah gitu. Jadi berbeda ya teman-teman. Tapi kalau rapat itu biasanya kita di tempat yang sama. Jadi memang benar-benar KKN ini kan kita bertempat di sebuah lokasi yang tinggalnya jauh dari tempat kita gitu ya. Nah untuk teman-teman yang mahasiswa karyawan, teman-teman bisa menyesuaikan hal tersebut, itu nanti bisa rapat atau bisa negosiasi lah kepada teman-teman yang lain gitu ya, soal masalah kedatangan atau masalah kegiatan, itu bisa disesuaikan menurut pengalaman saya gitu ya. Nah setelah teman-teman itu mendapatkan tempat dan lokasi itu, teman-teman jangan lupa untuk izin kepada masyarakat. Kalau bisa kasih tahu kepada masyarakat bahwa kami ini adalah PPL, dengan seperti apa? Dengan melakukan sebuah kegiatan itu selalu menggunakan namanya alma mater. Jadi kalau misalkan kita datang atau apapun, pakailah alma mater supaya orang tuh tahu bahwa oh ini orang atau anak mahasiswa KKN. Nah kegiatan seperti apa sih contohnya yang bisa kita lakukan di acara KKN tersebut? Nah pengalaman yang saya lakukan, kegiatan ini macam-macam teman-teman. Jadi kita bisa merangkul dari anak kecil sampai orang tua. Nah contohnya seperti ini. Kan ada anak kecil tuh. Anak kecil itu biasanya mempunyai waktu di sore hari. Nah, saya itu biasanya di kelompok kita itu di hari Senin melakukan sebuah pengajaran mengaji kepada teman-teman anak-anak yang ada di lingkungan tersebut. Lalu di hari Selasanya kita akan gabung sama anak muda yang ada di situ untuk melakukan sebuah kegiatan apapun itu, baik yang kreativitas ataupun tidak. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita mengumpulkan sampah plastik misalkan. Sampah plastik ini kita hancurkan, kita lumerkan, lalu kita bentuk menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Contohnya menjadi lantai. Nah harapannya program rintisan ini bisa diteruskan oleh anak muda tersebut atau di lingkungan tersebut untuk dijadikan penambah mutu ekonomi yang ada di lingkungan tersebut. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ada juga di hari Jumat, misalkan di hari Jumatnya ini kita biasanya kumpul sama bapak-bapak untuk Jumat bersih di masjidnya atau melakukan sebuah program apapun yang terkait dengan bapak-bapak. Terus sama ibu-ibu gimana? Program kemarin menyulam, membuat sulaman yang bisa bermanfaat dan bisa kita jual gitu ya, produknya gitu ya, hasil dari membuat sulaman tersebut. Jadi
di dalam sebuah program kerja tersebut di setiap harinya itu memang ada sebuah pekerjaan teman-teman. Jangan sampai tidak ada sebuah pekerjaan. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah teman-teman harus menjaga nama baik dari kampus. Jangan sampai timbul beberapa atau ketidaknyamanan dari pihak lingkungan tersebut kepada kita sebagai pendatang atau mahasiswa yang KKN di tempat tersebut. Nah, supaya masyarakat juga ngerasa nyaman, sebisa mungkin kita juga harus toleransi kepada masyarakat sekitar. Biasanya ada kearifan lokal yang dijaga di lingkungan tersebut. Nah, kita juga tidak boleh memaksakan sesuatu atau kreativitas kita kepada lingkungan tersebut supaya berubah gitu ya. Nah, itu juga kadang-kadang bisa menimbulkan polemik sehingga teman-teman juga menjadi tidak bagus di hadapan mereka gitu ya. Nah, begitu teman-teman informasi atau pengalaman saya di KKN. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam atau ingin bertanya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Kita akan coba bertanya kepada teman-teman yang mengikuti KKN apa aja sih hal-hal yang menarik di KKN tersebut ya. Kita akan ulas di konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.